Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suharto SPD MPD. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru karyawan SMK Iftek Guru. Gimana kabar pagi hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan di pagi hari ini saya Wiwin Satyawati ingin memberikan paparan, memberikan suatu pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya mohon maaf, di sini nanti saya tidak ingin membimbing atau membina atau menggurui Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini nanti kita sharing, kita belajar bersama, kita mencari teori-teori yang bisa kita masukkan ke dalam lingkungan sekolah sehingga ke depannya anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah dengan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu ya. Terima kasih. Mohon izin paparan saya secara duduk ya supaya untuk presentasinya lebih nyaman. Sebelum masuk ke materi, ini adalah latar belakang dari saya melakukan penyebaran budaya positif. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman itu adalah impian dari setiap murid agar tercapai lingkungan belajar yang menyenangkan. Hendaknya kita sebagai seorang guru pendidik itu harus menciptakan budaya positif yang berpihak pada siswa yang diawali dengan penerapan keyakinan kelas. Apa ini keyakinan kelas? Nanti akan kita bahas bersama. Mengapa membuat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dapat meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah, dan keyakinan kelas dapat meminimalkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan konsekuensi-konsekuensi yang sudah disepakati. Tujuan saya di sini adalah yang pertama itu menumbuhkan disiplin positif di lingkungan sekolah, khususnya SMK Iftek ya, dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Mari kita bahas bersama, kita diskusi bersama. Tolak ukur. Setelah nanti saya melaksanakan diseminasi ini, harapan saya Bapak Ibu itu yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas yang sudah disepakati dari diskusi dan kolaborasi antara guru dan murid di dalam kelas. Biasanya kalau di dalam kelas itu banyak sekali permasalahan ya. Nah, salah satunya itu nanti kita harus membuat suatu keyakinan kelas yang kita buat bersama, kita sepakati bersama, kita lakukan bersama, kita kasih konsekuensi bersama. Kalau terjadi permasalahan, siapa nanti yang akan mengatasinya? Murid itu sendiri. Jadi Bapak Ibu di sini nanti hanya sebagai fasilitator. Itu yang disebut dengan pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan penuh tanggung jawab. Langkah-langkah sebelum saya melakukan diseminasi ini, yang pertama jelas sekali saya minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah dan meminta izin untuk melakukan diseminasi ini. Terus yang kedua, melakukan diseminasi penyebaran budaya positif. Bapak Ibu, saya mendapat ilmu ini dari pendidikan saya sebagai guru penggerak, dan saya tidak bisa menerapkan bergerak sendiri tanpa mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, murid dalam penerapan budaya positif ini. Terus yang kedua, saya juga membutuhkan dukungan dari orang tua untuk menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. Jadi tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga perlu untuk menerapkan budaya positif tersebut.
Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada pertanyaan tematik. Bapak Ibu tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Hukuman apa dulu? Setuju. Ya secara umum aja. Kalau anak misalkan membuat pelanggaran, panjenengan menghukum, itu tindakan yang panjenengan melakukan itu benar atau salah? Benar. Oke, coba yang menjawab setuju tunjuk jari. Ini saya baru mencari. Oke, setuju ya. Yang tidak setuju tunjuk jari. Berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, 4 orang tidak setuju. Berarti hukuman bagi kita saat ini, mindset kita itu bisa merubah sikap siswa ya. Ya, intinya gitu ya. Oke, terima kasih. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapatkah meningkatkan disiplin anak? Yang setuju tunjuk jari. Tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Oke, terima kasih sekali. Jadi penting sekali saya menyampaikan ini karena pemahaman panjenengan mindsetnya belum sama dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nanti akan kita lihat seperti apa. Nah, sebelum kita masuk Bapak Ibu ke budaya positif, mari kita lihat dulu apa itu pendidikan dan pengajaran, lalu peran kita di pendidikan itu seperti apa. Nah, Kak bisa dilihat di situ. Pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Berbeda dengan yang artinya pendidikan. Kalau pendidikan itu adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sama atau beda? Arti pengajaran dan pendidikan sama atau beda Bapak Ibu? Beda. Yang panjenengan lakukan itu apa yang di dalam kelas biasanya? Pengajaran. Ngapain? Transfer ilmu. Sedangkan pendidikan itu apa? Apa? Saat itu menuntun, memberikan tuntunan kepada anak didik kita supaya apa? Supaya mereka selamat dan bahagia mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Namun dalam mencapai itu kita harus tidak boleh mengesampingkan kekuatan kodrat anak. Yang namanya anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara KHD itu mengibaratkan seorang pendidik itu adalah seorang petani. Petani itu tugasnya apa nggih, Pak Bu? Nyirami tanduran, ngerabuk. Nggih. Petani itu tugasnya merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman yang kita tanam supaya bisa tumbuh, berkembang dan berbuah dengan baik. Nah, tentu saja beda jenis tanaman pasti beda perlakuannya. Benar tidak? Benar. Artinya kita seorang pendidik itu harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Berarti tugas kita itu apa? Yaitu memenuhi kebutuhan bentuk metode belajar siswa yang berbeda-beda itu. Itulah yang namanya pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Jadi kita tidak bisa menganggap satu kelas itu sama. Tidak. Kenapa? Karena mereka berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Itu yang disebut dengan kodrat
zaman pada saat ini. Kalau pada saat ini itu kita biasanya menggunakan keterampilan abad 21. Itu tuntutan. Kalau panjenengan masih menggunakan metode lama, berarti panjenengan belum bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh siswa. Kalau siswa itu mendapatkan nilai jelek atau melanggar peraturan kita, wajar. Kenapa? Karena kita belum sepenuh hati. Ngapain? Melakukan pelayanan yang terbaik untuk siswa. Itu peran kita, Bapak Ibu. Nah, dalam proses menuntut anak itu diberi kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong. Pamong itu apa? Apa pamong? Dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi anak diberikan kebebasan. Silakan menggunakan HP, boleh. Kenapa? Karena saat ini memang dunia digital. Kalau anak tidak menggunakan HP, anak akan tertinggal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kodrat zaman. Tapi kita seorang pendidik, kita harus tahu peran kita apa. Menuntun sebagai pamong, ngarahke. Kalau itu jelek, kalau itu tidak baik, kita arahkan yang sebaik mungkin. Seperti anak bayi mau latihan jalan, kita gandeng dengan tangan satu, ternyata tidak bisa. Berarti harus kita gandeng dengan tangan dua, dibimbing biar bisa jalan. Bisa jalan pun kita harus mengantisipasi dari belakang, kedang-dangi. Nah, sama seperti tugas kita. Kalau dengan metode ini kita tidak bisa, cari metode lain. Ternyata tidak bisa, kita cari lagi. Berarti kita harus meningkatkan kompetensi. Jangan berada di posisi nyaman. Betul ya? Itu arti dari pendidikan. Arti dari peran kita sebagai pendidik, yaitu sebagai pamong, yang tugasnya adalah membimbing, menuntut anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, mencapai cita-citanya, sehingga tujuan pendidikan itu bisa berjalan. Oke? Lanjut untuk topik hari ini, luar biasa sekali, ada 6 topik yang mungkin ini masih asing ya, karena saya juga baru mendapatkan teori-teori ini dan ternyata sangat luar biasa sekali. Saya mendapatkan ini 3 bulan, dengan mendapatkan ini 1 jam. Luar biasa ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini tidak terlepas dari intisari apa yang sudah saya dapatkan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Oke, disiplin positif. Bapak Ibu bisa melihat di layar. Sekarang kita akan melakukan simulasi. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Saya yakin pasti panjenengan memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam erat dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kita praktekkan. Sudah memiliki apa? Sesuatu yang berharga? Sudah. Panjenengan genggam dengan erat di tangan panjenengan. Teman Anda B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap dengan dunia seisinya. Nah, kalau jenengan pada posisi di A, apa yang akan panjenengan lakukan? Apakah panjenengan akan membuka genggaman tangan panjenengan itu karena dirayu oleh si B? Ataukah panjenengan akan tetap menggenggamkan sesuatu yang berharga di tangan panjenengan tadi?
Oke. Stabilitas bagaimana? Silakan berdiri sebentar. Monggo stabilitas bagaimana? Panjenengan memiliki sesuatu yang berharga. Sudah, panjenengan genggam. Oke, saya harga ya. Oke, langsung saya minta Ustaz, saya mau punya panjenengan itu, bolehkah saya memintanya? Kalau saya ganti dengan HP saya rata, mahal itu boleh nggak? Sesuai kondisi. Saya tambahin dengan laptop saya lah, gimana? Kenapa kok tidak mau tak? Ya karena tidak pas sasaran. Oh, tidak pas sasaran. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita membantu pas sasaran kan pas nanti yang dibantu itu akan merasa terbantu dan bersyukur dan mendoakan yang baik-baik. Bagus sekali. Berarti Bapak Ibu sebenarnya siapa yang memegang posisi kontrol? Apakah A atau B? Apakah panjenengan atau diri kita sendiri? Diri kita. Diri kita. Sama seperti murid-murid kita Bapak Ibu. Murid-murid kita itu sudah memiliki posisi kontrol. Kalau dia melakukan pelanggaran lalu panjenengan panggil, Mas, kalau bajunya dimasukkan. Selama dia tidak memiliki motivasi intrinsik, maka dia tidak akan melakukan secara jangka panjang. Ya Bu, balik kanan, gurunya sudah keluar lagi. Nah, berarti tugas kita apa? Ayo kita gali potensi intrinsik yang ada pada siswa. Bagaimana caranya? Kita lanjut. Nah, ini perubahan paradigma teori. Ilusi guru mengontrol murid. Biasa yang kita lakukan ya. Kontrol murid, padahal murid itu sudah memiliki kontrol diri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin. Bapak Ibu, disiplin itu apa toh? Tertib. Ada lagi? Ya, sebenarnya berdisiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Itu arti dari kata disiplin. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, berarti masih salah kan? Untuk patuh dengan disiplin, dari kata disiplin itu akhirnya patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Murid nek wis krungu kata disiplin wis ora nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Karena dalam image kita, kata disiplin itu masih diartikan sebagai ketidaknyamanan. Padahal arti kata disiplin itu sendiri adalah belajar. Nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki suatu tujuan. Jelas sekali. Panjenengan datang ke sini tujuannya apa Bapak Ibu? Jenengan ngajar di SMK ITEK tujuannya apa Bapak Ibu? Semuanya memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Masuk ke teori yang kedua, yaitu teori motivasi. Semua yang kita lakukan pasti ada motivasi yang kita harapkan. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau bisa hukuman. Biasanya ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, mendapatkan imbalan dari sekolahan. Biasanya pertanyaan yang akan timbul pada dirinya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, motivasi yang ketiga itu adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif, menghargai diri sendiri, merasa bertanggung jawab. Biasanya orang akan berpikiran, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi. Contohnya kehadiran. Bapak Ibu datang ke sini sebelum jam 7, pulang setengah 4. Motivasi apa yang sudah ada pada Bapak Ibu panjenengan? Apakah motivasi eksternal atau motivasi internal? Bisa panjenengan refleksikan diri. Oh, aku teko jam 7 kurang, pulang setengah 4 karena takut nanti dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah, dibina. Berarti di situ termasuk motivasi apa? Eksternal, menghindari ketidaknyamanan. Wah, kumang kata semangat esok bentuk di 20.000. Motivasi apa? Eksternal, mendapatkan apa? Imbalan. Wah, itu tanggung jawabku ya Bu. Sebagai seorang pendidik harus memberikan tuntunan, memberikan teladan kepada anak-anak. Kok nek Bu Guru, Pak Guru itu datang esok mesti muridnya ya mengikutinya. Berarti motivasi apa? Internal. Dia menghargai dirinya sendiri, merasa kalau dia adalah orang yang bertanggung jawab dan harus dilakukan. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Kalau siswa itu sudah timbul motivasi intrinsik dari dalam dirinya, maka dia akan menjadi orang yang merdeka. Apakah itu merdeka? Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Itu arti merdeka dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau kita mendapatkan imbalan penghargaan dari sekolah, itu artinya kita dihukum. Loh, kok iso Bu? Iya, dihukum oleh penghargaan. Artinya penghargaan yang berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Benar apa tidak? Dari orang yang dibujuk atau diminta. Dorongannya adalah dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Pertama, pengaruhnya itu jangka pendek. 2. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Alah, saya mangkat besok bulan-bulan ribet kok. Mesti ada beberapa yang seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jelas sekali. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa memberikan suatu bukan penghargaan lagi, tapi sesuatu yang karena dia berhasil untuk melakukan sesuatu, ganti penghargaan dengan program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi.
Jadi secara pribadi itu bisa dipanggil, terus kita memberikan penghargaan kepada murid itu. Mas, tolong saya yuk, ada yang ingin guru atau Pak Guru katakan, silakan. Panjenengan lakukan itu secara pribadi. Kalau di dalam kelas biasanya memberikan kecemburuan. Kalau pakai kelakok pisang, kok diungkit-ungkit wae, dipuji-puji wae, dikasih uang dan bla 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 bla. Terus yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jangan cuma itu saja yang mendapatkan. Ini yang masih kita lakukan. Jadi semua murid itu lakukan secara balance, sama. Kita perlakukan murid itu secara sama untuk memberikan pengakuan. Dan beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir, dalam pemberian program kebajikan atau apresiasi, jangan fokus pada hasil, tapi fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat yang ada di depan. Pembukaannya misalkan, Mas, kemarin saya melihat, saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, kalimatnya seperti itu. Jadi enak, langsung fokus. Dia itu melakukan apa kok panjenengan dikasih apresiasi? Saya menghargai kepedulianmu, Mas atau Mbak, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ini guru kasih pulpen 1, lumayan Bu, 2.000. Pasti senang anak itu. Dan itu lakukan dengan semua. Maksudnya tidak hanya satu murid itu saja. Panjenengan lakukan ke semua siswa secara bergantian. Nanti insya Allah siswa-siswa akan menghargai panjenengan juga. Jadi tidak terlalu cuek. Ada anak yang respon, panjenengan juga ya sudah, nanti yang lain juga tidak mau respon. Kalau ada anak yang respon, kita beri motivasi. Supaya apa? Supaya motivasi intrinsiknya juga bisa berkembang. Kita masuk ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Di sini saya membuat tabel tindakan seorang guru. Coba Bapak Ibu jawab. Apakah yang dilakukan guru itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang menjawab hukuman tolong tunjuk jari. Hukuman. Yang menjawab konsekuensi tunjuk jari. Bu Hani, oke. Bu Hani bisa minta alasan Bu Hani, ya kita bisa diskusi. Ya, karena jadi kalau seorang siswa yang melakukan suatu kesalahan, kalau hukuman dan hukuman yang bersifatnya itu fisik, mungkin anak tidak akan berkesan. Jadi kalau dia menulis akan akan pertama pada dirinya dan menjadikan sesuatu berarti harus disediakan kelamatan. Yang kedua, nanti jawabannya akan saya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolahan. Wah, galak ini. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman Pak Mul? Sepertinya tadi suaranya kelas Pak Mul ya. Hukuman tadi siapa ya? Ya, hukuman. Ya, kenapa Pak Mul? Ya, Itu. maksudnya dia kan terlambat Ya. dulu lagi. Dan saya berpikirnya yang memberi konsekuensi hari itu hukuman. Oke, terima kasih Pak Mul. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang hukuman? Hukuman. Oke, tidak apa-apa. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena
menggunakan sepatu hitam. Jadi dia seharian tidak menggunakan sepatu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa Pak Agus? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba dilihat jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu apa? Hukuman. Coba dilihat. Ada korelasinya nggak antara terlambat dengan mencatat? Tidak ada. Kalau tidak ada korelasinya, berarti itu termasuk hukuman. Kenapa? Kita menyakiti anak, tidak memberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang sudah dia langgar. Tidak apa-apa Bu Hani. Nanti ke belakangnya kita akan belajar bareng. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Ada nggak korelasinya? Tidak ada. Mosok telat lari. Nah, ganti konsekuensi yang lain. Cepat ya Pak. Oh ya, terima kasih. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga ada korelasinya nggak? Tidak ada, sehingga masuk ke hukuman. Nah, yang ada korelasinya itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini ada hubungannya apa? Karena dia mencoret-coret kertas temannya, sehingga dia harus menggantikan kertas yang baru. Maka itu konsekuensinya, bukan hukuman lagi. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat belajar. Ada korelasinya, berarti dia harus membersihkan air yang dia senggol. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk dengan hukuman. Yang terakhir tadi Pak Agus ya. Kenapa kok hukuman Pak Agus? Karena ini ada korelasinya. Jadi bukan termasuk hukuman Pak Agus. Ini termasuk konsekuensi. Kenapa kok bisa konsekuensi? Iya, karena pelajaran PJOK. Masa iya kalau pelajaran PJOK tapi disuruh nulis saya terlambat masuk pelajaran PJOK 100 kali. Tidak, berarti konsekuensinya harus apa? Ya harus lari atau push up, terserah. Kalau dia mata pelajaran PJOK, tapi berbeda ya kalau dengan pelajaran yang ada di dalam kelas. Jangan memberikan hukuman yang sifatnya menyakiti anak. Karena kita harus fokus lagi ke tujuan kita. Apa tadi peran pendidik? Nah, membimbing, ngomong, gandeng. Yang diingat adalah petani tadi. Tugasnya apa? Merawat, memenuhi, melayani kebutuhannya sesuai dengan metode belajar yang dia inginkan. Jadi intinya kita sebagai seorang guru itu jangan cepat-cepat marah. Yang ada dalam pikiran kita itu seringkali anak itu hanya kita pandang sebagai sisi negatif. Mindset kita itu anak negatif terus. Padahal kita belum refleksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk siswa? Apakah kita sudah menggunakan metode belajar yang menyenangkan untuk siswa sehingga siswa itu tidak keluar sekolah? Nah, itu Bapak Ibu kita refleksikan diri kita sendiri supaya besok ketika pelajaran baru murid-murid itu mindsetnya sudah berubah ke kita. Tidak usah sering marah buat apa. Kita lakukan sesuai dengan wajarnya saja. Kalau memang tidak bisa, kita lakukan anak itu kita gandeng, kita tidak bisa, kita kolaborasi dengan siapa? Dengan orang tua. Kalau memang kita sudah tidak sanggup, kita kembalikan saja. Kalau memang anak itu tidak bisa, kita bimbing. Betul ya? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi siswa, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Pak Arjono bocah telat. Main apa kemarin? Mesti waktu nunggu anak butel. Orang minggu 4 minggu buat yang Pak Arjono. Contoh anak akan membenci kedisiplinan. Ya, anak akan membenci kedisiplinan. Makanya dari kau mesti sekolah, mesti semuanya dibuka, kalau boleh gurune bla 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 bla
Karena kenapa? Karena kalau kita memberi hukuman secara langsung, anak itu ketoro, aku kok ya rasa apa-apa ya, kok aku ya maksudnya merasa kalau dirinya itu tidak memiliki kemampuan, karena selalu dihukum gimana ketemu guru A, B, C, D perlakuannya sama. Nah seharusnya kita tidak boleh melakukan seperti itu seharusnya. Tapi karena kita setahu kita nih dari pertanyaan pematik tadi, hukuman bisa mendisiplinkan siswa. Nah, jadi kita lakukan itu belum merubah mindset kita. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, karena ada konsekuensinya. Jadi sudah ada komunikasi. Bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu langsung dilaksanakan secara mendadak, anak tidak bisa diajak dialog dulu. Telat langsung lari, telat langsung ngapain. Tapi kalau konsekuensi kita ada komunikasi dulu. Mas, besok tolong jangan terlambat nanti ya. Sanksinya adalah bla 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 bla. Ya, nanti ada caranya Pak. Memang kalau membimbing anak itu tidak 1-2 kali langsung berhasil, tidak kok. Karena ya itu berulang kali itu baru bisa berhasil. Harus mengambil hatinya dulu. Baru kita bisa melaksanakan. Nanti sudah kerja pasti mencari manjanya. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itu arti dari konsekuensi. Nah, kita nanti akan mencoba menerapkan masalah-masalah yang ada di dalam sekolah kita itu dengan menggunakan restitusi. Sudah ada yang pernah mendengar apa itu restitusi? Belum. Sama, saya juga baru tahu kemarin. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka sendiri. Ladalah penak toh, bocah bermasalah, anaknya yang mencari solusinya sendiri. Apa itu namanya? Restitusi. Nah, kalau semua Bapak Ibu guru bisa melaksanakan apa itu restitusi, luar biasa. Motivasi internal yang ada di dalam anak itu akan keluar. Caranya bagaimana? Nanti kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Di situ ada tahapan bagaimana cara membuat anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi tidak perlu kita menghukum, tidak perlu kita marah-marah. 1 kali tidak berhasil, besok dipanggil lagi, kita lakukan restitusi lagi. 2 kali tidak berhasil, kita panggil lagi, kita lakukan restitusi lagi. Nanti lama-lama dia juga akan mau sendiri. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu dia sendiri yang menangani, kok dia sendiri yang melanggar. Loh mas, kayaknya sama ini loh, masa kita lakukan ini? Oh gitu, lakukan. Tapi berbeda dengan yang di SD dan di SMP. Tapi bagaimanapun mereka itu adalah tugas kita. Peran kita adalah membimbing. Kembali lagi, yang namanya membimbing itu adalah membawa anak ke keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya untuk mencapai cita-citanya. Itu ya. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu itu mengucapkan kalimat kotor atau memberikan panggil anaknya itu dengan nama yang tidak sesuai. Bro, ini bro, atau apa biasanya Pak Ida? Biasanya panggil siswa apa? Oh, itu nanti ada posisi kontrol teman dengan murid-murid. Nanti akan kita buka lagi. Ya, kalau itu juga termasuk itu Pak, apa namanya, dorongan untuk siswa. Akrab dengan siswa itu juga akan memberikan motivasi. Nah, kalau dilihat ini Bapak Ibu di depan layar itu saya
label, itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu jika kita memberikan suatu hukuman sesuai tadi sudah dijelaskan di depan ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman. Anak dijadikan korban, perilakunya pasif, agresif, tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut. Hukuman seperti mingset kita yang pertama tadi. Tapi kalau kita melakukan konsekuensi dan restitusi, maka itu termasuk disiplin positif yang disebut dengan identitas sukses. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang bisa terjadi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek saja, karena anak sudah memiliki konsekuensi sendiri-sendiri. Korban bisa diabaikan. Kenapa? Pertama dia menjadi korban, tapi sudah tahu konsekuensinya. Insya Allah besoknya lagi akan berpikir 2-3 kali untuk melakukan hal yang sama. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi itu sangat luar biasa. Restitusi itu merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti. Kenapa? Karena nanti kalau anak bermasalah dia sendiri yang akan menyelesaikan. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, kalau dalam restitusi itu biasanya menggunakan keyakinan kelas. Nah, besok kita akan membuat keyakinan kelas dulu. Kalau ingin restitusi ini berjalan. Tapi kalau konsekuensi itu menggunakan peraturan. Nah, kalau peraturan itu yang membuat siapa? Bapak, ibu guru, ya kan? Sekolah, murid harus melaksanakan, murid tidak terlibat. Tapi kalau keyakinan kelas itu murid terlibat. Jadi mereka yang membuat, mereka yang melakukan, dan mereka yang harus bertanggung jawab dengan keyakinan kelas itu. Jadi budaya positif kita mulai dari hal yang terkecil, yaitu kelas kita masing-masing. Catat ya. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena restitusi itu berpusat pada proses bukan hasil. Yang dia dengan masih berpusat pada hasil, panggil pisan, jeblayeng, pasti besok tidak mau panjenengan melakukan restitusi lagi. Tapi kalau panjenengan itu berfokus yang panjenengan harapkan, 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, dilanjutkan terus sampai anak itu merasa jenuh dan mencari solusi sendiri dari permasalahannya itu. Terus yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kenapa? Karena kita menawarkan ke siswa terlambat. Ini gimana kamu terlambat? Apa yang akan kamu lakukan untuk mengobati atau konsekuensi apa yang akan kamu lakukan? Kita tawarkan ke anak. Pertama, ya Bu ya, saya tak lari ke lapangan. Oh iya, silakan kalau mau lari. Ini yang minta siswa bukan kita. Jadi di sini ada tawaran. Ayo batal gitu kalau menang. Terus yang 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, pembelajaran yang tidak dapat keyakinan kelas. Kita fokus di sini karena ini besok adalah uji coba penerapan kita dalam budaya positif di lingkungan sekolah, terutama dalam lingkungan kegiatan proses pembelajaran. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Misalkan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu kan semacam peraturan. Bedanya dengan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan tadi sudah saya jelaskan bahwa peraturan hanya dibuat satu pihak. Jadi murid kita jadikan sebagai korban. Tapi kalau
masukkan. Sehingga untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lebih cenderung ke keyakinan kelas. Karena nanti kita akan melihat siswa itu membuat peraturannya sendiri-sendiri, terus kita tulis di dalam papan tulis peraturan itu kita buat menjadi peraturan yang kecil dengan nilai-nilai kebajikan. Kita posting dalam DP, kita amalkan peraturan kelas tersebut. Nah, budaya positif itu bisa terjadi dari hal yang paling kecil, yaitu membuat peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu kita buat keyakinan kelas. Peraturan kelas itu kita yakini dan harus dilakukan oleh satu kelas itu saja. Berarti harus beda Bu antara kelas yang satu dengan yang kelas yang lain. Beda sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. RPL dengan TKL. Kelasnya beda, anak-anaknya beda, pelanggarannya juga beda. Jadi harus membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas sesuai dengan apa yang sudah terjadi di dalam kelas itu. Kalau itu sudah dilakukan, maka akan tumbuh suatu lingkungan positif dan akhirnya budaya positif dalam proses pembelajaran itu bisa berjalan sehingga anak di dalam sekolahan ini akan merasa lebih aman dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Ini adalah suatu ikhtiar kita Bapak Ibu. Jangan bayangkan wah mangel bocah dan bla bla bla. Kita coba sesuatu yang paling kecil ini. Kita coba untuk diri kita sendiri sebagai pendidik yang bertanggung jawab. Dan kita coba untuk siswa supaya apa yang dia ciptakan itu bisa tersampai. Karena tugas kita di sini sekali lagi adalah pamong, yang tugasnya hanya menuntun, bukan menghukum. Menghukum boleh, asalkan ada kesepakatan, ada konsekuensinya. Seperti apa? Seperti keyakinan kelas ini. Jadi anak akan tahu, oh aku mau melakukan PKS salah, aku dihukum, dia akan paham. Jadi tidak hanya sekedar peraturan sekolah yang dibuat oleh guru dan anak melakukan pelanggaran kita yang menghukum, tidak seperti itu. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama jelas sekali mempersiapkan warga sekolah atau murid di dalam kelas. Wali kelas masuk, memperkenalkan, tidak ganti ya wali kelasnya ya. Besok semua wali kelas wajib membuat keyakinan kelasnya masing-masing dan akan di-checklist oleh Bapak manajemen murid, Bapak Joko. Wajib. Ini kita lakukan ikhtiar. Nanti Bu Hani akan lebih ringan insya Allah. Kenapa? Karena dimulai dari keyakinan kelas. Yang menangani siapa? Wali kelas dulu ya Bu Hani. Bu Hani nanti belakang. Kalau sudah wali kelas itu tidak sanggup baru lari ke Bu Hani. Nah, yang pertama itu adalah membuat keyakinan kelas. Semua murid disiapkan. Terus setelah itu membuat keyakinan kelas. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanilah di kelas atau koridor. Jadi kita menggunakan kalimat yang positif, tidak negatif. Jangan, itu kan kalimat negatif, kita ganti dengan kalimat yang positif. Terus kita adakan curah pendapat dari peserta didik kita yang ada di dalam kelas. Ya Mas, Mbak, kita akan membuat suatu peraturan kecil yang disebut dengan keyakinan kelas. Coba ini nanti kita sepakati bersama, kita tulis di dalam papan tulis, terus kita amalkan bersama. Keyakinan kelasnya apa? Satu-satu semuanya semua mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan. Anu Pak, tidak boleh ambil pulpen temennya. Oke, tulis. Berarti tidak boleh mengambil pulpen teman. Berarti ditulis dulu di papan tulis semuanya. Nah, kalau curah pendapat seperti itu, pasti papan tulisnya banyak ya. Dan tidak mungkin warga kelas itu akan mengamalkan, misalnya siswanya 36 tambah 1 dari 37. Tidak mungkin akan mengamalkan 37 keyakinan kelas. Nah, cara kita adalah membuat keyakinan-keyakinan atau peraturan-peraturan kelas yang dibuat oleh siswa itu dengan menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Misalkan
Setiap siswa kelas TOA harus saling menghormati dan menghargai. Nah, itu sudah luas sekali. Contohnya apa? Ya tidak boleh mengambil beban temannya. Menghargai berarti tidak boleh terlambat masuk kelas dan bla bla bla. Nah, yang ditulis tidak 37 lagi, tapi panjenengan sederhanakan menjadi 3 sampai 7 keyakinan kelasnya saja. Tidak banyak. Dan itu harus diterapkan di dalam kelas itu. Termasuk Bapak Ibu guru yang masuk ke situ juga wajib mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh anak itu. Misalkan anak ada yang beranggapan, Bu, guru yang ngajar di sini tidak boleh marah-marah. Nah, misalkan, berarti guru kalau sudah melihat keyakinan kelas itu masuk ke situ juga tidak boleh marah. Karena itu sudah kesepakatan, sudah ditandatangani, sudah digedok oleh siapa? Siswa dan murid. Dan nanti kalau guru itu marah tanpa sebab, maka guru yang bermasalah. Nah, kalau di rumah itu karena melihat siswa yang bermasalah, berarti siswa itu wajib diambil dan dilaksanakan restitusi. Gurunya silakan lapor ke wali kelas, karena yang membuat kesepakatan adalah siswa dan wali kelas. Ngerti ya, Bapak Ibu? Itu cara membuat keyakinan kelas. Nah, nanti kalau keyakinan kelasnya sudah jadi, kita tinjau ulang apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Kalau tidak, silahkan di-packing secantik mungkin. Bisa menggunakan aplikasi, bisa menggunakan apapun, terus gunakan menjadi DP kelas panjenengan. Setiap guru yang mau masuk ke kelas itu harus melihat keyakinan kelas itu. Apa keyakinan kelas TOE ya, misalnya, wah harus saling menghormati antara warga kelas. Guru tidak boleh marah, harus membudayakan 5S. Aduh, aku kok makan kelas ini kudu harus kurang senyum dhisik. Nah, harus menerapkan. Guru juga sama, siswanya juga sama. Jadi nanti kalau misal anak yang melakukan pelanggaran, harus tadi kan ada apa itu, misal keyakinan kelasnya menghargai dan menghormati tadi, terlambat masuk. Nah, berarti kita harus tidak langsung menghukum. Langkah pertama itu kita harus berkomunikasi dulu. Kenapa Mas? Bla 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 bla. Tahu nggak keyakinan kelasnya? Ditanya-tanya aja. Terus 1 kali nanti bisa dicatat. Terus 2 kali. Loh, kemarin kamu sudah melakukan ini loh Mas, kok lagi melakukan lagi? Minta maaf lagi ya, tidak apa-apa. Tapi besok diulangi lagi ya Mas ya. Ulangi lagi. Kita harus sabar. Kita kembali lagi ke posisi kita sebagai pamong. Nah, itu yang ada di mindset kita itu. Karena peran kita adalah seorang petani. Ini bukan menurut saya, tapi menurut filosofis Ki Hajar Dewantara. Di sini saya cuma menyampaikan apa yang sudah saya dapat. Nanti Bapak Ibu. Lanjut. Nah, agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru, besok pertama kali masuk tanggal 2 sampai tanggal tanggal 2 ya Mbak, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sampai 6 itu 1 minggu itu kita dedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Berarti di situ nanti kita membuat keyakinan kelas bersama wali kelas, terus kita terapkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah di dalam kelas tersebut. Siap ya Bapak Ibu wali kelas? Oke, terima kasih. Ini suatu ikhtiar. Panjenengan pengen memajukan sekolah, salah satunya adalah dimulai dari yang terkecil itu. Jangan berpikir Allah mau besok. Kita coba dulu dan kembali lagi ke mindset kita bahwa tugas kita adalah sebagai pamong. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita di dunia itu memiliki 5 kebutuhan wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi bagaimana? Maka akan terjadi suatu pelanggaran, baik itu murid, guru maupun manusia yang ada di bumi ini. Apa kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah cinta. Siapa yang tidak membutuhkan? Semuanya pasti membutuhkan. Kasih sayang dan rasa diterima, itu pasti sekali. Yang kedua adalah penguasaan.
Yang ketiga adalah bertahan hidup, survival, itu sudah pasti sekali. Manusia hidup pasti membutuhkan kebutuhan itu. Yang keempat adalah kesenangan. Adakah yang tidak membutuhkan kesenangan? Tidak ada, pasti membutuhkan. Yang kelima adalah kebebasan. Murid mengeluarkan baju itu juga suatu kebutuhan. Apa? Bebas, betul, kebebasan. Tetapi kebebasan yang dirancang oleh murid itu tidak sinkron dengan apa yang sudah menjadi disiplin sekolah. Nah, tugas kita adalah menuntun itu tadi. Tapi dalam hal menuntun ada teorinya dengan menggunakan restitusi. Ya. Nah, 5 posisi kontrol. Untuk 5 posisi kontrol ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ada penghukum, pembuat orang yang merasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Oke. Karena keterbatasan saya untuk ini menyampaikan 5 posisi kontrol, maka di sini saya akan membukakan video. Bisa Bapak Ibu lihat, di sini ada 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang Suaranya sudah bisa dijelaskan? contoh penerapan. Kalau belum bisa dijelaskan Mas Andi. Jelas apa aja 5 posisi kontrol tersebut? 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Pertama, posisi penghukum ya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau anak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi merasa bersalah. Jadi siswa kita pojokkan. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak?
bisa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Lalu kali ini guru sebagai teman, posisi teman. Aduh, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu. Tadi ibu saya mau menyalahkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir manajer ini yang kita gunakan dalam restitusi. Semoga Bapak Ibu dilihat supaya tahu bagaimana tahapan restitusi itu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Dengan kelas sudah terbentuk di Apakah sini. Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai sel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dari kelima posisi kontrol tadi, kita diharapkan untuk melaksanakan pada posisi apa? Manajer, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Kenapa? Karena di situ nanti siswa akan kita tuntun untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan kita ajak siswa untuk berkomunikasi secara langsung. Jadi interaksi dengan siswa itu akan terjalin dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Tadi kita sudah berbicara tentang restitusi nih Bapak Ibu. Apa tadi restitusi? Masih ingat? Restitusi? Proses penciptakan bagi murid untuk menyelesaikan masalah yang menggunakan kolaborasi. Nah, di sini untuk mempelajari segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilitaskan identitas. Ini yang pertama. Apa itu menstabilitas identitas? Ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu pertama, guru harus mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi, Mas. Jadi kita menstabilkan emosi anak dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah seperti kamu dulu waktu saya sekolah. Kita keluarkan pengalaman sekitar. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahmu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah suatu kalimat yang bisa kita ungkapkan dalam menstabilkan identitas anak. Jadi kita anggap anak yang sudah bersalah itu tetap dalam posisi positif, dia tetap akan
menghargai dirinya. Oh, Pak Guru ya tahu kok berbuat salah. Jadi kalau saya berbuat salah, yo apa-apa. Karena kita tahapan ini kita menstabilitaskan dulu identitas kita dengan siswa tersebut. Tidak langsung kita menghardik. Kalau kita langsung menghardik, siswa itu akan, kalau dalam ini tadi, akan berjalan dengan kita. Ini untuk langkah pertama. Terus yang kedua itu validasi kebutuhan, validasi kesalahan. Itu akan membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Tadi kita sudah mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia ya. Nah, berarti kalau anak itu melakukan pelanggaran, berarti salah satu dari 5 kebutuhan dasar itu ada yang tidak terpenuhi. Belalai wali kelas itu jadinya. Pas pelajaran budaya mesti gawe ulang. Ternyata motivasinya apa? Ingin diperhatikan oleh wali kelasnya. Nah, itu suatu kebutuhan. Kebutuhan apa yang diinginkan siswa? Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar: power, freedom, love, and belonging, fun atau survival. Yang 5 tadi, penguasaan, ketahanan hidup, kasih sayang, dan lain-lain. Nah, pada validasi kebutuhan ada yang perlu diungkapkan seorang guru terhadap murid. Itu misalkan kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita cuma bertanya, apa yang penting bagi kamu? Kok terus kok Mas? Kenapa? Cari namanya validasi kebutuhan atau mencari validasi kesalahan. Ini pada tahap kedua, restitusi. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah salah satu bentuk validasi kebutuhan atau mencari alasan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, berarti sebelum kita melakukan restitusi, langkah pertama adalah apa tadi? Membuat keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan normal sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang kita tujukan kepada siswa tersebut dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dibuat di dalam kelas masing-masing. Ada 3 tahapan. Yang pertama tadi nama Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Tidak hanya kamu kok Mas yang membuat masalah, teman-teman kamu juga banyak. Menstabilkan identitas anak dulu supaya emosinya ketika panjenengan panggil itu wajar. Dan panjenengan ketika memanggil bocah untuk restitusi karena anak itu sudah melakukan pelanggaran, maka jangan sekali-kali dengan menggunakan wajah cemberut. File senyum. Budayakan 5S. Walaupun muatinya panjenengan itu muakal, bongkol, tapi tetap dengan wajah smile. Karena kembali lagi ke tugas atau peran sebagai pendidik apa tadi? Pamong. Yang tugasnya adalah membimbing, membuat anak untuk selamat dan bahagia mencapai apa yang dicita-citakan. Sukses. Oke. Mungkin kalau kita melihat dari restitusi dengan cara seperti itu mungkin kurang paham. Ini kemarin saya membuat suatu tugas, disuruh untuk mencari suatu kasus di dalam sekolahan. Saya mengambil kasus yang sering saya lihat itu anak duduk di dalam kelas dan tidak mengumpulkan tugas.
Jadi saya buat restitusi dan hasilnya seperti ini, nanti bisa buat Bapak Ibu melakukan tindakan. Selamat pagi Mas Aji, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Mas Aji tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu. Oke, Mas Aji ini loh, kemarin waktu guru menerangkan di dalam kelas, saya melihat Mas Aji itu tiduran di bangku meja dengan menyandarkan kepala di atas meja. Ini Bu, maafkan saya mengantuk. Oke, berarti jujur ya. Oke. Mas Aji, mata pelajaran dasar-dasar otomotif itu adalah mata pelajaran yang belum pernah Mas Aji dan teman-teman dapatkan di bangku SMP. Namun di SMK, mata pelajaran dasar-dasar otomotif itu adalah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh Mas Aji dan teman-teman ketika sudah mengambil jurusan otomotif. Mas Aji bukan satu-satunya siswa yang mengalami masalah ini. Teman-teman Mas Aji juga sama. Namun mereka mampu mengikuti pembelajaran guru dengan baik. Dan saya yakin pasti Mas Aji juga bisa melaksanakannya. Ya Bu, saya menyesal sudah membuat Bu kecewa, padahal Bu sudah menjelaskan materi di DO. Maafkan saya Bu. Iya, nggak apa-apa. Pasti Mas Aji punya dong alasan kenapa Mas Aji melakukannya. Sampai dua validasi kesalahan. Saya tidur lebih jam. Saya tidur jam 12 lebih karena main game. Baiklah, pasti asik lah ya main game sampai jam 12 malam. Asik Bu. Baiklah, adakah solusi supaya Mas Aji bisa mengikuti pembelajaran guru tanpa menyandarkan kepala di atas meja? Ada Bu, saya akan berusaha untuk tidak main game sampai larut malam agar bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus dan tidak mengantuk lagi. Oke, baiklah, jadi lo ya. Ibu. Oke, terima kasih. Mas Aji masih ingat apa keyakinan kelas kita yang kita sepakati bersama di awal Ketika menanyakan keyakinan kelas. pembelajaran? Masih Bu, keyakinan kelasnya siswa mengikuti pembelajaran dengan saling menghormati dan menghargai sesama anggota kelas. Iya benar. Apakah Mas Aji bisa melaksanakannya? Ya Bu, saya bisa melaksanakannya. Bagus. Jadi menurut Mas Aji, bagaimana solusi agar Mas Aji bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib dan tanpa menyandarkan kepala di atas meja? Ya Bu, saya akan memperbaiki kesalahan saya dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya berjanji akan tidur lebih awal agar bisa mengikuti pelajaran dengan tertib dan fokus. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Aji atas waktu yang diberikan. Untuk selanjutnya Mas Aji bisa bergabung dengan teman-temannya untuk melaksanakan istirahat. Ya Bu. Silakan. Bu. Ya.
Ibu lihat tugas-tugas Mas Yogi itu belum ada, apakah belum selesai atau Mas Yogi tidak melaksanakan tugas, mengumpulkan atau mengerjakan tugas-tugas itu? Ya, saya belum mengerjakan. Oke, jujur ya. Mas Yogi, mata pelajaran dasar-dasar otomotif itu adalah mata pelajaran yang belum Mas Yogi dapatkan di bangku SMP. Dan mata pelajaran dasar-dasar otomotif ini kalau di SMK adalah mata pelajaran produktif yang harus dikuasai oleh Mas Yogi dan teman-teman ketika mengambil jurusan otomotif. Mas Yogi bukan satu-satunya siswa yang mengalami masalah ini. Teman-teman Mas Yogi juga ada. Namun teman-teman Mas Yogi juga ada. Jadi di situ siswa kita tidak memojokkan dari kesalahan. Saya Kita harus tahu menunjukkan identitas siswa tersebut. Ya, maafkan saya sudah mengecewakan Bu Wiwin, padahal Bu sudah memberikan penjelasan terhadap apa itu dan tugas-tugas secara detail. Oke, terima kasih. Pastinya Mas Yogi punya alasan kenapa Mas Yogi tidak mengumpulkan tugas-tugas? Punya alasan saya tidak mempunyai kuota paket data di rumah. Kalau di sekolah saya masih bisa menggunakan wifi sekolah. Kalau di rumah saya malas mengerjakan kalau tidak punya kuota paket data. Oke, baiklah. Adakah solusi supaya Mas Yogi bisa mengerjakan tugas-tugas dan mengumpulkan tepat waktu? Saya akan mengerjakannya di sekolah. Kalau tidak selesai, saya akan mengerjakannya, membeli kuota di rumah dan mengerjakan. Oke, baiklah, janji lo ya. Baiklah, Mas Yogi masih ingat apa keyakinan kelas kita yang kita buat, kita sepakati bersama dulu waktu di awal pembelajaran? Masih keyakinan kelasnya adalah murid-murid harus menyelesaikan tugas atau mengumpulkan tugas tepat waktu, dan jika tidak bisa maka bisa menanyakan lewat WA atau menemui. Oke, benar sekali. Jadi kalau nanti Mas Yogi mengalami kendala atau berkaitan dengan tugas-tugas itu, Mas Yogi bisa konfirmasi dengan ibu, bisa melewati WA atau bisa bertemu langsung ke ibu. Apakah Mas Yogi mampu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Oke, terima kasih. Lalu bagaimana solusi agar Mas Yogi bisa mengerjakan ketinggalan tugas-tugas yang sudah ibu berikan? Saya minta waktu sampai besok. Saya akan mengerjakannya di sekolah sekarang. Kalau tidak selesai, saya akan mengerjakannya di rumah sampai selesai. Oh iya, baiklah. Itu pasti memberikan kesempatan sekali lagi kepada kamu untuk mengerjakan tugas ibu. Ibu tunggu sampai besok pagi ya. Oke. Iya, sama-sama. Oke, Mas Yogi, terima kasih. Sekarang Mas Yogi bisa berkumpul dengan teman-temannya untuk melaksanakan istirahat. Terima kasih. Ya.
Itu cara kita melakukan restitusi. Bu, kok jadi kita itu menawarkan suatu penyelesaian masalah kepada siswa itu sendiri, dan yang menjawab harus siswa sendiri. Jadi di sini kita hanya bertindak sebagai monitor, manajer, memberikan pertanyaan, terus siswa itu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, untuk melakukan restitusi, segitiga restitusi itu tadi, kita harus membuat suatu keyakinan kelas dulu. Apa nilai-nilai kebajikan yang harus dilakukan oleh siswa ketika berada di dalam kelas. Oke, Bapak Ibu, untuk tugas kita yang pertama, ikhtiar kita yang pertama untuk menumbuhkan budaya positif, saya minta ini tadi dari paparan saya yang cukup panjang lebar ini tadi, satu tugas saja. Kalau besok untuk 1 minggu pertama kita fokus membuat keyakinan kelas. Kita ajak anak-anak kita untuk curah pendapat. Kita tulis di dalam papan tulis semuanya, satu siswa semuanya membuat pendapat. Apa yang mereka inginkan akan kita lihat dari situ. Karena curah pendapat itu sangat banyak, kita kecilkan menjadi 5, 3 atau maksimal 7 keyakinan kelas dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah saya sampaikan. Misal menggunakan nilai kita kelas XTOA saling pada kelas XTOA saling menghormati dan menghargai sesama warga sekolah. Nah, di situ nanti banyak sekali. Mengambil pulpen itu berarti tidak menghormati, sudah masuk ke situ. Mengeluarkan berbicara kotor di dalam kelas berarti tidak menghargai sesama teman. Nah, kalau nanti anak-anak kita melakukan pelanggaran, jangan dihukum sekali lagi, jangan menghadir. Kita coba selesaikan masalah kita dengan menggunakan segitiga restitusi yang sudah saya paparkan ini tadi. Cukup sulit mungkin 1 kali 2 kali tidak berjalan, tapi nanti kalau lama-kelamaan insya Allah akan memiliki efek tersendiri. Kenapa? Karena siswa dituntut, Mas sama kemarin sudah guru panggil loh, kok ini gini lagi, terus gimana ini? Diajak ngobrol, ya Bu mohon maaf. Nah, terus gimana untuk mengatasi permasalahan kamu ini? Dia nanti yang akan mengeluarkan, dia nanti yang akan menyelesaikan masalah dia sendiri. Kita catat aja. Ya sudah, ini Bu Guru catat ini kemarin kamu masalah ini, kamu minta kamu yang akan kamu lakukan adalah ini. Besok jangan diulangi lagi, ya Bu. Besoknya lagi bermasalah lagi, wajar jenenge bocah. Kita niat kita kembali lagi ke tadi apa Pak Bun? Peran pendidik pamong. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin ini paparan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang membuat Bapak Ibu kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Aji Amrianto, selaku guru produktif di SMK ITEK Waru Sukoharjo. Kali ini saya ingin mengapresiasi terkait dengan program dari Ibu Wiwin Setiawati SPD terkait dengan pembiasaan budaya positif di sekolah pada penanganan siswa bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Tersebut sangat mengapresiasi kami sebagai pendidik dalam melakukan pendidikan kepada siswa-siswi kami di SMK ITEK Waru Sukoharjo khususnya. Jadi saya apresiasi untuk Ibu Wiwin Setiawati SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Setianingsih. Saya guru bahasa Indonesia di SMK ITEK Waru Sukoharjo. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai penyelesaian masalah dengan metode segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Wiwin Setiawati. Saya sangat mengapresiasi dengan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Hal tersebut sangat membantu dan sangat memberikan nilai positif terhadap dunia pendidikan. Hal tersebut bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya termasuk saya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Jadi menurut saya